Minta coba kalian amati teman-teman kalian yang ada di ruangan kelas ini. Nah, pasti mereka berasal dari berbagai latar yang berbeda-beda, bukan? Ada yang beragama Islam, ada yang beragama Hindu, Kristen, dan Buddha. Sukunya juga pasti berbeda-beda, kan? Ada yang suku Jawa, Batak, Sunda, dan lain-lain. Meskipun kalian berasal dari latar belakang yang berbeda, kalian sebaiknya tidak menganggap bahwa budaya ataupun agama kalian adalah yang paling baik dibandingkan yang lain. Apalagi sampai memaksakannya. Kenapa ya kira-kira? Apa kalian tahu kenapa ini adalah hal yang kurang baik? Nah, kalau kalian ingin tahu, kalian harus menyimak penjelasan dari ibu ya. Indonesia memang sangat beragam agama dan budayanya. Menurut data Badan Pusat Statistik tahun 2023, jumlah suku yang ada di Indonesia berjumlah 130 suku. Di antaranya suku Jawa, Batak, Sunda, Melayu, dan lain-lain. Kemudian, jumlah bahasa yang ada di Indonesia berjumlah 718 bahasa. Contohnya bahasa Batak, bahasa Melayu, Jawa, Bugis, dan lain sebagainya. Jumlah agama yang resmi diakui di Indonesia juga ada 6, yaitu Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, dan Konghucu. Nah, jumlah suku yang ada di Indonesia ada berapa tadi? 103. Pinter. Bahasa yang ada di Indonesia ada berapa? Nah, dan agama yang diresmikan di Indonesia ada? Pinter anak-anak ibu. Bangsa Indonesia memiliki semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya pinter. Nah, semboyan inilah yang membuat Indonesia tetap utuh tanpa terpecah belah walaupun memiliki keberagaman agama, suku, bahasa, dan budaya. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika ada yang tahu tidak? Tidak? Oke, Ibu akan kasih tahu asal-usul dari Bhinneka Tunggal Ika. Asal-usul Bhinneka Tunggal Ika berasal dari kitab Sutta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada masa Kerajaan Majapahit. Rasa ini terdapat dalam satu bagian kitab tersebut yang menggambarkan dengan pandangan Empu Tantular tentang toleransi, keberagaman agama di Nusantara dalam konteks Majapahit. Rasa ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana masyarakat yang memeluk agama Hindu dan Buddha dapat hidup berdampingan meskipun berbeda keyakinan. Nah, itu dia asal-usul dari Bhinneka Tunggal Ika. Sekarang anak-anak ibu sudah paham kan dan sudah tahu kan asal-usul dari Bhinneka Tunggal Ika itu? Kemudian di Indonesia, kebebasan memeluk agama dijamin dalam pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, serta berhak kembali. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Dari bunyi pasal tersebut dapat diketahui jika kita wajib menghormati agama dan budaya orang lain. Lalu, sikap apa sajakah yang harus kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah ini? Sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati budaya dan agama orang lain di lingkungan sekolah, misalnya
berteman dengan semuanya tanpa membedakan suku, ras, budaya, dan agama. Melaksanakan piket kelas bersama teman kelompok sesuai jadwal, tidak melakukan perundungan terhadap teman yang berbeda, dan bersedia belajar kelompok atau mengerjakan tugas prakarya dengan semua teman. Selain di sekolah, perlu menghormati perbedaan budaya dan agama orang lain di lingkungan masyarakat. Beberapa sikap yang dapat kita lakukan untuk menghormati perbedaan agama dan budaya di lingkungan masyarakat, misalnya membantu tetangga terkena musibah atau punya hajat tanpa melihat latar belakang suku, budaya, atau agama, menghadiri upacara adat di lingkungan tempat tinggal, menonton pertunjukan budaya dari daerah lain, tidak mengganggu tetangga yang sedang beribadah. Kemudian, jika dikaitkan dengan nilai-nilai Pancasila, menghormati perbedaan agama, budaya merupakan contoh implementasi sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Sila ini menegaskan bahwa bangsa Indonesia harus menjunjung tinggi persatuan di tengah keberagaman yang ada, dalam konteks menghormati perbedaan agama dan budaya. Tindakan ini mencerminkan pengakuan terhadap kenyataan bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku, adat istiadat, bahasa, dan keyakinan. Dengan menghormati perbedaan agama, masyarakat Indonesia menunjukkan tekad untuk tidak memaksakan satu keyakinan terhadap yang lain. Hal ini memperkuat persatuan karena membuat warga negara manapun merasa diterima dan dihormati. Sikap ini sejalan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika yang menegaskan bahwa keberagaman tidak menghalangi kesatuan sebagai bangsa. Sekarang sudah paham kan kenapa kita sebaiknya tidak menganggap agama atau budaya sendiri sebagai yang terbaik? Nah, pastinya kalian akan bisa jadi bertengkar dengan teman-teman yang berbeda agama, suku, budaya, dan bahasa. Dan pada akhirnya dapat memicu perpecah belahan bangsa Indonesia. Jadi sebaiknya dihindari ya, demi Indonesia yang damai dan bersatu padu. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai perbedaan agama dan budaya di Indonesia dan lingkungan kita sehari-hari. Baik, Ibu akan menanyakan kepada kalian tentang pembelajaran hari ini. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan berapa jumlah suku bahasa, suku dan bahasa yang ada di Indonesia. Berapakah jumlah suku yang ada di Indonesia? Ayo, siapa yang tahu? Pintar. Terus berapakah jumlah agama resmi yang ada di Indonesia? Oke, pinter semua. Memang anak-anak Ibu tuh the best. Oke. Baik, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, Indonesia memiliki berbagai keberagaman suku, bangsa, ras, budaya, dan agama. Dan kita sebagai warga Indonesia jangan pernah menganggap agama orang lain, suku orang lain itu salah atau tidak baik. Karena ingat, kita adalah Indonesia. Nah, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu akan tutup pembelajaran pada hari ini. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, mari kita nyanyi terlebih dahulu. Kita akan menyanyi lagu Gelang Sipatu Gelang. Gelang sipatu gelang, gelang si rama-rama. Mari pulang, marilah pulang,
marilah pulang bersama-sama. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.